Yo, what's up guys, welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan selang 8 bulan sejak peluncuran Vivo V23 5G bulan Januari kemarin, kita udah disuguhin lagi Vivo V series terbarunya Vivo Indonesia, yaitu ini dia Vivo V25 dengan warna baru juga, Aqua Marine Blue. Dan ada juga satu lagi Vivo V25 yang versi Pro ya. Kalau kalian bisa lihat ya, desainnya beda, baru, dan modul kameranya nih yang ikut tren kekinian dengan boba-boba gede kayak gini. Ya gue sih bingung sebenarnya kenapa sih sekarang siklus rilis HP jadi makin cepet aja ya. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Untungnya sih di sini Vivo masih ngasih banyak hal baru di Vivo V25 ini dan bakal kita bahas lengkap di video kali ini. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, for your info, kali ini V-Series pada Vivo kerasa agak beda nih dengan generasi sebelumnya. Kenapa? Karena Vivo tuh pengen naikin level V-Series-nya nih, biar lebih dekat dengan HP flagship, dimana sekarang udah ada versi yang Pro tadi ya. Ini speknya high-end banget kayak HP flagship gitu. Jadi berasa kayak seri V25 Pro itu garis paling akhir, garis paling atas sebelum seri yang X ya, seri yang flagship. Dan adiknya yang Vivo V25 ini bisa jadi pilihan kalau kalian pengen experience yang ya serupa, mirip-mirip ya, tapi dengan harga yang lebih terjangkau, plus desainnya juga sekarang udah retro boxy gini ya, alias mengkotak. Nah, selain flat frame design tadi, Vivo V25 juga tetap membawa fitur permukaan HP yang bisa ganti warna nih kalau terkena sinar matahari atau sinar UV ya, ini color changing glass. Nah, fitur ini khusus untuk warna yang Aqua Marine Blue ini ya, yang mana warna biru muda kehijauan ini tuh bisa berubah warna jadi biru tua saat terkena sinar UV atau sinar matahari. Nah, finishingnya masih pakai AG matte glass dengan permukaan halus di tangan, tapi agak sedikit licin sih menurut gue, jadi lebih aman kalau kita pakein casing yang udah dapat juga di dalam boxnya. So far seminggu ini kita tes, nggak ada masalah di bagian belakangnya ini tuh, nggak ada nempel fingerprint. Terus juga Vivo ngeklaim kalau ini tuh anti gores, dan yes, bisa dibilang terbukti selama seminggu kita pakai tanpa case, aman, nggak ada lecet. Cuma emang bagian frame sampingnya aja sih yang rada nempel fingerprint karena dia pakai finishing glossy. Memang dari jauh tuh kayak kelihatan premium sih, tapi pas dipegang kerasa agak tajam gitu ya di tangannya, dan kurang nyaman kali kalau dipegang di kena telapak tangan kayak gitu. Walaupun demikian, Vivo V25 dapat upgrade yang paling penting di bagian build quality-nya, yaitu sertifikasi IP54-nya, di mana sekarang udah aman kalau kecipratan air atau keguyur hujan. Jadi lebih aman lah, terutama lagi musim hujan kayak gini ya di Jakarta ya. Gila, dari kemarin hujan terus. Nah, improvement pertama ada di bagian kameranya yang sekarang udah ada stabilisasi hardware lewat OIS Night Camera yang mengimprove kapabilitas motret atau video di area low light. Nah, sekarang kita lihat dulu aja ya foto yang ditangkap dari Vivo V25 ini. Nah, mulai dari kamera utamanya dulu, sistem OIS saat motret itu bener-bener ngebantu saat kita motret di area yang low light. Tangan geter-geter saat shutter speed rendah itu bakal kasih hasil foto yang buram. Tapi karena kamera utama di Vivo V25 udah pakai OIS, motret malam, motret dengan shutter speed rendah itu jadi lebih mudah dan dapat hasil foto yang lebih tajam juga. Nah, sensor 64 megapikselnya juga baik dalam menangkap cahaya, jadi portrait subject di area low light itu tetap dapat detail yang baik. Cuma emang pas ketemu lampu itu tetap ada flare yang agak sedikit mengganggu ya, tapi bisa diakalin dengan mode malam atau night mode yang dapat menurunkan flare sehingga detail pada sumber cahaya tetap terlihat. Nah, mode portrait sendiri punya tone yang cerah dan detail yang baik, warnanya juga lumayan natural. Paling catatan gue tuh adalah buat kamera utamanya tuh di bagian fitur AI bokeh, di mana bagian potongannya masih sedikit kurang rapi dan perlu improvement di sektor blurnya juga. Plus untuk HDR-nya nih, ada bug sedikit yang kita temukan saat kita ngejepret dalam beberapa kali kayak gitu. Pas dia adjust cahaya ke subjek dan background-nya, ada beberapa foto yang hasilnya kayak keterangan kayak gitu. Nah, ini kondisinya pas foto memang ada outdoor ya, ada terik matahari. So keep in mind aja. Jadi gue harap Vivo bisa fix bug ini di update yang selanjutnya. Oke, untuk lensa ultrawide-nya bisa nangkep foto, misalnya kalian foto gedung, foto pemandangan dengan baik. Jangkauan FOV-nya itu field of view-nya 120 derajat, jadi cukup lebar dan detail juga yang ditangkap itu cukup oke, punya warna yang juga pop. Jadi foto-foto arsitektur, foto-foto pemandangan masih tetap cakep tanpa perlu diedit lagi. Cuma memang warnanya sedikit kurang natural menurut gue. Sayangnya untuk foto malam, sensornya 8 megapiksel tadi memang kurang bisa nangkap cahaya dengan maksimal dan dampaknya memang ke detail subjek yang sedikit berkurang. Plus ada kamera makro juga yang ya 2 megapiksel cukup oke lah kalau ada, kalau perlu ya udah ada gitu. Jepretannya ngasih natural blur yang oke, cuman color balance di lensa ini cenderung ke kuningan ya, ke arah warm kayak gitu. Terakhir adalah kamera depannya, ini punya sensor gede di 50 megapiksel dengan fitur eye autofocus.
Kayaknya ini adalah kamera depan dengan resolusi tertinggi di kelas mid-range ini ya. Jadi kalau kalian yang suka foto kamera depan, ini udah dijamin aman. Dan sensor yang gede juga bisa nangkap detail wajah yang bagus, detail wajah juga tetap kelihatan. Skin tone emang dibawa ke arah putih pucat gitu, tapi warna pakaian dan objek di background masih tetap akurat. Oke, sekarang lanjut ke videonya. Oke, ini dia untuk hasil kamera belakang dari Vivo V25 ya. Ini resolusi 4K 30 fps dan udah pakai OIS di kameranya. Jadi hasilnya kalian bisa lihat cukup stabil dan kondisinya juga ini lagi panas ya. Kita tes fokus sebentar. Fokusnya juga aman, cepet banget. Dan sekarang kita langsung aja pindah ke kamera belakang. Kamera depan. Oke, untuk kamera depan ini menarik banget. Dia bisa record sampai 4K up to 60 fps. Ini gue di 30 fps aja karena video kita kan di 30 fps. Dan hasilnya kalian bisa lihat oke banget sih menurut gue nih. Warna skin tone semua juga masih oke. Dan ya agak sedikit goyang karena emang nggak ada OIS. Tapi mungkin nanti bisa dibantu stabilin juga di EIS-nya. Dan yang keren nih bisa yang ini nih di sini. Oke, ini yang keren, kita bisa pakai mode namanya dual view, dimana kita bisa rekam kamera belakang dan kamera depan secara bersamaan ya. Cuma memang di sini gue nggak tahu kamera belakangnya resolusinya agak rendah, jadi agak dikompres kayak gitu ya. Mungkin kalian bisa kepake kalau kalian pengen nunjukin nih, oh ini ada suatu bunga ya, namanya bunga apa gue juga nggak tahu, tapi ya kalian bisa pakai ini untuk sambil ngejelasin gitu. Not bad sih ya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komen di bawah. Oke, masuk ke bagian performance. Kali ini Vivo pakein Dimensity 900 5G ke Vivo V25 ini. RAM-nya juga dikasih gede, 8GB dengan tambahan virtual RAM 8GB yang lebih gede dibandingkan sebelumnya ya. Efeknya adalah multitasking bakalan lebih lancar. Storage-nya sendiri juga di 256GB ditambah sama expandable SD card slot. Bisa sampai 1TB di hybrid SIM tray-nya. Nah, spek ini bisa kasih performance yang oke banget dengan benchmark di 461 ribuan di Antutu 9 dan 1883 poin pada multi-core Geekbench 5. Nah, improvement paling signifikan di V25 itu sebenarnya ada di bagian cooling systemnya, yang sekarang udah pakai liquid cooling system dengan ukuran yang luas banget ini, 9718 mm persegi. Yang setelah kita tes emang sih ngejaga suhu HP ini biar tetap adem banget. Bahkan pada saat stress test itu kita pakai 3D Mark Wildlife, suhu permukaannya masih aman di 38 derajat aja dan dapat stability yang tinggi banget di 97,8%. Suhu HP yang adem kayak gini tampaknya tuh banyak banget guys. Performance-nya pasti tetap stabil, kencengnya, baterainya nggak cepat kekuras karena nggak panas, dan nggak cepat degradasi juga. Jadi bisa umurnya panjang, jadi awet buat kalian pakai beberapa tahun ke depan. Jadi diajak push rank kalau kalian yang gamingnya PUBG atau Apex itu bakalan aman aja. Pas kita tes itu baterai sekitar 5-6% per gamenya. Bahkan pas main Genshin Impact tergolong masih adem juga dan nggak terlalu makan boros baterai. Nah, untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya 4500 mAh, bisa ngejalanin HP ini seharian. Pemakaian gua dapat 5-6 jam ya dengan settingan tadi refresh rate di smart switch dan penggunaan ya medium to heavy use lah, banyak gaming, banyak social media kayak gitu. Nah, kalau kurang kita juga bisa ngecas dengan cepat di 44 watt flash charge yang bisa isi baterai 10-90% dalam waktu 48 menit. Kita masuk ke bagian depan, layarnya ini juga kurang lebih identik sih sama generasi sebelumnya, resolusinya Full HD+, AMOLED panel, jadi warna ketajamannya udah oke buat kita pakai sehari-hari. Layarnya juga pakai high refresh rate di 90Hz yang kasih smoothness pas kita scrolling. Cuma memang satu, kameranya sekarang cuma satu doang ya, sebelumnya kan ada dua yang bentuknya kayak notch, sekarang cuma satu, dan yang bikin greget lagi adalah speakernya masih mono, jadi keluhan gue masih sama kayak yang versi sebelumnya. Dipakai buat nonton YouTube, nonton TikTok ya kurang berasa maksimal aja sedikit ya. Dan agak disayangkan tahun 2022 masih pakai mono speaker di smartphone ya harga segini gitu. Cuma ya kalau ditanya dari tingkat volumenya ini kenceng sih, bisa dipakai lah untuk ngisi satu ruangan. Oke, untuk user experience kita dapat ini OS-nya Vantage OS 12 berbasis Android 12 ya. Di sini kita dapat kustomisasi yang luas banget terutama pada animasi interface-nya yang bisa diatur dari Dynamic FX. Ini Vivo Vantage OS kayak spesialisnya animasi gitu, kayak banyak pilihannya macam-macam.
Untuk yang baru pertama kali pakai, Vantage OS mungkin ya butuh sedikit adaptasi sih. Cuma overall skin ini menurut gua udah cukup nyaman digunakan sehari-hari setelah adaptasi singkat lah. Oh iya, satu fitur killer di Vantage OS yang nggak dimilikin sama HP lain menurut gua adalah satu nih, fitur NFC Multifunctions. Yang ini kepake banget buat kalian yang banyak pakai kartu NFC, mungkin buat apartemen atau buat di parkiran kantor atau di mana aja kayak gitu. Kartunya bisa kalian save di HP ini dan kalian bisa pakai HP ini sebagai alternatif kartu aksesnya. Tinggal di tap aja dari belakang gitu. Gitu, bisa ngebuka. Oke, so yes, itu tadi pembahasan kita buat Vivo V25. Jadi again, kalau disimpulin upgrade utama yang udah ada di sini adalah di bagian performance-nya tadi, di bagian cooling system terutama dan kameranya. Kameranya dapat OIS ya, night camera yang nggak cuma bagus buat foto dan video, tapi juga buat performance kamera secara keseluruhan jadi improve. Performance juga lebih stabil dengan cooling system yang lebih improve dan kasih ketahanan baterai yang lebih awet juga. Dan dari segi desain ya penggunaan bodi yang bisa gonta-ganti warna tetap ngasih kesan yang unik ya buat HP-nya karena jarang gitu yang punya fitur kayak begini. Nah yang perlu diperhatikan dari gua adalah desainnya tadi yang agak tajam di bagian samping-sampingnya jadi kurang nyaman di telapak tangan kalau kalian pakai dalam jangka panjang masih pakai case. Dan yang kedua adalah mono speakernya tadi yang mana bikin pengalaman nonton video jadi kurang maksimal. Oke, sip. I think itu aja. Sekarang kita bahas harganya. Vivo V25 5G ini dijual di harga Rp5.999 juta. Dan udah mulai dijual ya sekarang ya. Dan kalau kalian nggak salah itu ada bonus buat Vivo TWSR seharga Rp500.000 selama periode PO ini. Nah, HP-nya sendiri sudah bisa kalian PO lewat Tokopedia-nya Vivo Indonesia. Nanti cek aja linknya gua taruh di bawah. Nah, dari segi harga sendiri ini kurang lebih sama ya dengan Vivo V23, tapi kita dapat bonus lebih aja lewat PO-nya tadi. Jadi ya bisa dibilang kalau ditanya worth it yang mana ya langsung ambil ini aja sih. Sip, itu tadi gimana menurut kalian soal Vivo V25? Apakah upgrade yang dikasih menarik buat kalian? Tulis langsung di kolom comment section di bawah. Thank you so much guys for watching. Kalau kalian suka videonya, pencet tombol like. Dan kalau kalian nggak suka, pencet dislike-nya 2 kali. Dan kalau kalian suka, boleh juga di subscribe dan hidupin notification-nya. Biar nggak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Berubah.